Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak warga GKJ Kemuliaan maupun semua simpatisan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, semoga kita semua tetap sehat berkat perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada beberapa pokok berita gereja yang akan disampaikan selain berita gereja yang sudah disampaikan melalui WA Group. Pertama, kami terus mengingatkan selama masa pandemi ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetaplah berdoa, kita memohon pertolongan, perlindungan, dan berharap kepada Tuhan agar kita dapat melalui semuanya ini sehingga kita dapat kembali bersama-sama beribadah pada saatnya. Umat Tuhan terkasih, untuk persembahan yang akan diaturkan, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan rutin maupun persembahan lainnya, dapat disampaikan melalui koordinator komsel atau disampaikan langsung ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu antara pukul 9 sampai pukul 16 sore. Dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang sudah disampaikan di dalam berita gereja. Berikutnya, berita gereja tentang pemahaman Alkitab. Kembali kita akan melaksanakan pemahaman Alkitab virtual pada hari Selasa pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudari dapat mengikutinya untuk persekutuan kita bersama. Link Zoom yang akan diinfokan kemudian melalui WA Group. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu ini pada tanggal 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita pokok gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita masuk dalam ibadah pagi ini.
Sejak semula Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan aku kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan aku kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang. Yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Umat Tuhan yang terkasih, tema bulan keluarga minggu ini adalah melatih cinta. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 277, bait yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Kini dan selamanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita merasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Syukur padamu ya Allah atas pelayanan-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan pada tubuh berubah. Syukur atas kasih sayang dari Sang Yang Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Mari kita masuk dalam doa secara pribadi di dalam hati kita dan menyesali segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuntun kami ya Allah, sehingga cinta itu di dalam kehidupan keluarga dapat kembali tumbuh, dan cinta itu dapat menghasilkan buah di dalam sekitar kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ 37, bila kurenungkan dosaku. Bila
bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka berita anugerah dari Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 15. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Sebagai wujud ungkapan syukur, mari kita bersama-sama bersalaman, Ibu Bapak di rumah, sambil mengucapkan kasih Tuhan menyertai kita. Monggo dipersilakan. Sebagai ungkapan syukur kita atas berita anugerah yang Tuhan berikan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Saat kami memasuki minggu terakhir ataupun penutupan di bulan keluarga hari ini, kami kembali diajak untuk setiap rangkaian ibadah kami di tiap minggu di bulan Oktober, sehingga pada hari ini kami sepakat untuk dapat melatih kembali cinta di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu ya Allah, sabda Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam menuntun kami dalam rangka melatih cinta kami di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada dalam Imamat 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 15-18. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 15-18. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 1 yang kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Yang tekun
Nasihatnya orang-orang fasik tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud, katanya kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan setiap hari itu, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara pada kesempatan saat ini? Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Dan saat ini juga, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam doa tadi, kita memasuki penutupan ataupun minggu terakhir penutupan di bulan keluarga. Rangkaian di bulan Oktober ini dimulai dari Hujono ataupun Perjamuan Kudus sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu tema kita diajak untuk apa? Melatih cinta. Kok cinta harus dilatih? Apakah memang di dalam kehidupan keluarga kami tidak mewujud nyatakan cinta? Oh ternyata Ibu Bapak Saudara Tuhan Kristus, kadang bahkan sering cinta yang sudah kita munculkan, yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, itu kadang bahkan sering tergerus, tereduksi. Mengapa bisa demikian? Ya, karena banyaknya hambatan, banyaknya himpitan, banyaknya tantangan dalam kehidupan. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya banyaknya tantangan dan himpitan dalam kehidupan, akan tetapi juga kadang bahkan sering banyak godaan yang mencoba apa? Tadi, akhirnya kita kembali harus belajar untuk mencintai orang-orang yang kita kasih. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kita betul-betul diajak untuk belajar bersama. Untuk apa? Melatih. Dan bacaan-bacaan kita mencoba untuk mengulas itu semua. Bacaan kita yang di dalam 1 Tesalonika 2 itu sangat menarik. Itu dapat kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya dalam rangka apa? Pelayanan, dalam rangka apa? Mewartakan Injil untuk jemaat di Tesalonika. Kalau kita lihat di dalam ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ini luar biasa. Untuk saya pribadi. Dalam rangka apa membaca itu? Dalam rangka apa? Dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa apa? Gambaran yang dia lakukan dalam rangka pelayanan, gambaran yang dia lakukan dalam rangka pewartaan Injil, gambarannya adalah seperti ibu yang merawati dan mengasuh anaknya. Bayangkan, seorang ibu yang akan merawati dan juga mengasuh anak. Monggo Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu, bagaimana
gambaran itu luar biasa. Kalau untuk saya pribadi, berarti apa? Ada ketulusan, ada pengorbanan, ada kasih yang luar biasa. Dalam rangka apa? Melayani. Oleh sebab itu kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, apa itu? Dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Paulus adalah tidak mau mengambil untung. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak orang-orang saat itu, dan mungkin gambaran itu juga terjadi untuk mengambil untung dalam banyak hal. Sehingga ini dia gambaran kita yang pertama, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Untuk apa? Belajar melatih cinta. Gambarannya seperti seorang ibu yang merawati dan mengasuh anak. Sehingga di bagian pertama ini memiliki kehidupan keluarga, memiliki integritas. Integritas apa? Integritas dalam hidup. Integritas yang tinggi yang dalam hidup, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ada kemampuan untuk apa? Untuk mencoba memberikan yang terbaik. Nah, ini juga dalam kehidupan keluarga kita yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kasih ataupun cinta yang sudah berjalan, kadang bahkan sering tergerus, tereduksi oleh banyaknya pergumulan. Terlebih di tengah-tengah pandemik yang ada saat ini. Di mana dulu ada dua hal yang dapat kita lihat dengan pandemik ini. Monggo Ibu Bapak mau melihat yang bagaimana? Dulu dengan kesibukan kita di luar, kita jarang bertemu dengan anak-anak, keluarga, suami ataupun istri, karena sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Anak-anak pun juga sama. Di kampus kuliah yang begitu rupa padatnya, jarang untuk pulang, ketemu dengan orang tua, bertegur sapa, sehingga rumah itu bisa dibayangkan seperti apa? Seperti terminal. Cuma sebentar, habis itu pergi lagi. Namanya terminal, nggak kenal satu dengan yang lain, nggak paham satu dengan yang lain. Dampaknya ada, nggak kenal satu sama lain. Akan tetapi saat ini semua kembali berkumpul di rumah. Bahkan bisa 24 jam di rumah itu Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Yang pertama kita dapat melihat apa? Dengan berkumpul bersama, pada saat kita melihat dari hal yang positif adalah apa? Ya, inilah waktunya untuk kembali membina. Ini adalah waktunya untuk apa? Kembali untuk merajut. Yang mungkin dulu karena kesibukan, nggak ada masalah apa-apa, ada relasi yang terputus. Tapi saat ini, karena kita sudah work from home, study from home, dan semuanya ada dikerjakan di rumah, kita berkumpul bersama, maka saatnya untuk mengevaluasi, memperbaiki diri, sehingga ada keutuhan kembali dalam kehidupan antara suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak dan adik. Itu hal yang positif. Akan tetapi ternyata juga berdampak hal yang negatif. Negatifnya bagaimana? Karena ada di rumah ini membuat orang menjadi bosan, membuat orang menjadi sensitif satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita lihat juga di berita, banyak justru terjadi kekerasan di dalam rumah tangga di saat-saat pandemi ini. Dan tidak hanya itu, angka perceraian pun juga meningkat karena faktor yang lain di luar. Nggak ada pekerjaan, oleh sebab itu ada banyak gambar-gambar lucu atau meme gitu ya. Istri ataupun keluarga di rumah menyuruh untuk apa? Ayo bekerja. Di rumah sampai dipukulin gitu ya untuk bekerja. Wah. Tapi pada saat dia keluar untuk berusaha bekerja, apa itu? Dipukulin juga sama apa? Satpol PP. Karena apa? Suruh kembali ke rumah kok ya. Nah itu dia. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang akan kita ambil di dalamnya dari dua hal tadi, sehingga bacaan kita di dalam Injil yang mencoba untuk menguatkan kita bersama. Ya, bacaan ini yang kadang bahkan sering dibacakan tiap minggu terkait dengan hukum kasih. Nah, tetapi menariknya apa Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus? Justru ungkapan Tuhan Yesus di ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu muncul dari apa? Dari pertanyaan. Pertanyaan siapa? Pertanyaan seorang ahli Taurat. Dalam rangka
mencoba untuk menjatuhkan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 34 dan 35. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, ini dia. Kita dapat melihat, justru dari hal yang awalnya negatif, berusaha untuk menjatuhkan Yesus, pertanyaan itu, akan tetapi apa kita belajar bersama seperti Yesus? Justru Tuhan Yesus menjawab dengan penuh keterbukaan, dengan penuh sukacita. Bahkan dari ungkapan ini menjadi satu hukum kasih yang kadang bahkan sering dijadikan. Dijadikan apa? Dijadikan untuk bacaan hukum kasih kita secara sinode di GKJ. Ya, ternyata satu hal yang diawali untuk mencobai itu dianggap satu hal yang baik untuk melangkah. Dan inilah juga Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua dari bacaan kita dalam rangka apa? Melatih cinta. Karena bahkan sering banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak tahu, yang akhirnya dapat membuat diri kita lemah, diri kita jatuh di dalam banyak hal, terkhusus dalam kehidupan keluarga. Jadi, kalau tadi bagian yang pertama mencintai ataupun mengasihi seperti seorang ibu yang merawati dan juga mengasuh sehingga ada integritas, maka yang kedua yang kadang bahkan sering dalam kehidupan kita banyak hal yang kita alami, yang kadang bahkan sering kita merasa bahwa pergumulan yang tidak ada henti-hentinya. Nah, tapi ternyata dari situlah ada jawaban Tuhan untuk apa? Menguatkan kita. Dan tidak hanya kita yang dikuatkan, orang di lingkungan sekitar kita pun dapat dikuatkan dalamnya. Inilah yang kedua, Bapak Saudara Kristus. Sehingga dari hal ini kita pun belajar untuk membuka diri. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Ya, pandemi ini berdampak luar biasa. Jemaat GKJ Kemuliaan pun pasti merasakan itu, akan dampaknya. Gereja pun merasakan itu. Jadi, ya kalau kita lihat, terus terang, karena pandemi yang berdampak kepada umat, maka apa? Untuk operasional kegiatan persembahan pun juga berdampak di dalam. Lalu apakah kita akan lari? Lalu apakah kita langsung, sudah, nggak usah melayani saja kalau begitu? Oh bukan, kita belajar dari bacaan ini. Tetap terbuka, dan justru Tuhan Yesus memberikan jawab yang melegakan, yang menguatkan. Bahkan itu dibawa sampai saat ini. Berarti apa? Kita pun juga sama. Bukan kita berdiam diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan ini itu, gitu ya. Yang akhirnya bisa hanya demo, gitu. Maka apa? Ayo, sama seperti Tuhan, kita belajar. Untuk apa? Membuka diri. Yang kita mencoba untuk menjawab semua perkara kehidupan kita dalam rangka tadi melatih cinta. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Yang kedua, lalu yang ketiga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dari ungkapan kita saat ini, dari bacaan kita saat ini, ternyata tidak hanya sebatas tadi integritas, keterbukaan, akan tetapi kita pun mau melangkah. Sehingga Tuhan Yesus kembali kalau di bacaan selanjutnya ayat 41 dan seterusnya, melangkah untuk apa? Untuk dapat merasakan bersama. Melangkah untuk kembali merasakan bersama. Bersama yang bagaimana? Ya, pergumulan. Oleh sebab itu tadi saya sudah sampaikan, jikalau kita merasakan saat inilah momen yang berharga, momentum yang berharga untuk kami atau saya sebagai orang tua, saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai anak, kakak ataupun adik, dapat kembali merasakan untuk melangkah bersama apa yang sedang dialami dalam kehidupan keluarga masing-masing. Sehingga apa? Ada pemulihan di dalamnya. Dan cinta bukanlah hanya sebuah kata-kata. Akan tapi kalau kita melihat cinta dari huruf-huruf C, I, N, T, dan A,
Dari huruf C kita diajak untuk ciptakanlah. Kita diajak untuk kembali menciptakan apa? Suasana. Menciptakan apa? Menciptakan kehangatan. Menciptakan satu rangkulan yang baru. Sukacita yang baru di dalam kehidupan keluarga ibu bapak, saudara dan saya. Dan ada huruf I. Kita diajak untuk introspeksi lah. Mengevaluasi, mengintrospeksi, merenungkan kembali apakah yang saya lakukan sebagai suami, istri, anak-anak selama ini melukai, bahkan mencederai orang-orang yang kita kasih. Ayo kita bersama-sama mengintrospeksi. Dalam rangka apa? Melatih cinta itu kembali tumbuh dalam kehidupan keluarga kita. Dan N, nyatakanlah. Kita diajak untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada keluarga kita dengan berbagai macam cara. Monggo silakan untuk kembali merangkul, merengkuh mereka. Siapapun mereka, siapapun keluarga kita yang kita anggap saat ini sedang jauh dari keberadaan kita. T, terimalah. Disinilah kita diajak untuk dapat mengampuni. Jangan dilepaskan, tapi apa? Gapai, raih, rangkul dia. Bahkan jikalau dia begitu melukai diri kita, terimalah. Dan A, ajaklah. Ya, sesuatu hal yang aktif. Diajak untuk apa? Diajak kembali untuk saling mengasihi dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kita akan merasakan kembali keutuhan dalam kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Ibu bapak, saudara Yesus Kristus, ternyata dari ungkapan ini hal yang menarik kalau kita kembali melihat di dalam lagu yang tadi sudah dibawakan di bagian pertama, di refrennya. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ya, ibu bapak, saudara dan saya bisa hadir, bisa ada sampai saat ini karena apa? Karena cinta. Cinta siapa? Cinta orang-orang yang ada di lingkungan ibu bapak, saudara dan saya. Di lingkungan keluarga itu, ibu bapak bisa hadir, bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Dan ibu bapak saudara juga bisa sukses, bisa berhasil dalam segala macam hal kehidupan. Itu pun karena siapa? Karena mereka yang mengasihi, mencintai keluarga. Ya apa? Mendukung di dalam doa. Nah, sebab itu jika saat ini ada relasi yang sudah tidak baik, ada relasi yang renggang satu dengan yang lain, saat inilah kita diajak kembali untuk menghidupi cinta kita dengan cara melatih di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya. Mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Dinyanyikan dengan nada Kidung Jemaat nomor 3. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Kolose 3 ayat yang ke-17 yang akan kita bacakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 147 bait yang pertama, Di Sini Aku Bawa. Di sini
Mari kita bawa persembahan kita kepada Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami masih merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan cinta Tuhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, ataupun dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, dan juga terima kasih atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami senantiasa mencintai saudara kami, keluarga kami, dan juga sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan kami saat ini memberikan persembahan kami melalui karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, berupa rezeki yang dapat kami kumpulkan dan kami serahkan kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah Tuhan persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi gereja kami, bagi jemaat kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Dan pakailah kami, majelis Tuhan di GKJ Kemuliaan ini, untuk dapat mengelolanya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati beliau dalam pelayanannya, dan Tuhan juga memakai beliau dalam setiap kesempatan dimanapun Tuhan tempatkan beliau dalam melayani Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 289 bait yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hallelujah.
sampai akhir mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, Namun kuasa Tuhan buka jalan kami. bersama Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi ibadah online GKJ Kemuliaan. Kita akan berjumpa lagi dengan ibadah online GKJ Kemuliaan pada tanggal 1 November 2020. Tuhan Yesus memberkati.